Ketika bertemu dengan malaikat Jibril, dan bertemu dengan malaikat Jibril itu setiap malam, fayudarisul Quran, dan tadarrus Al-Quran. Kata orang Jawa, deres. Nabi yang baca, malaikat Jibril yang mendengar. Kadang malaikat Jibril yang membaca, Nabi Muhammad SAW yang mendengar, dan dicatat oleh Zaid bin keimanan. Karena bagi orang yang tidak beriman, ketika dia mengeluarkan uangnya untuk sedekah, uang itu hilang, uang itu berkurang. Tetapi bagi orang yang beriman, logikanya berbalik, bahwa yang diberikan itu sebenarnya adalah simpanannya untuk kita petik di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia sebagai daf'ul bala, menolak bala. Di dunia memperlancar seluruh urusannya, dan yang utama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi kataba alaina siyama syahri ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan salat Isya, salat Tarawih. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Tarawih rahimakumullah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril yalqahu fi kulli layatin fayudarisul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalati, rawahul Bukhari. Malam ini kita akan bicara soal kedermawanan. Kedermawanan itu adalah i'ta'u syai'in wa sakhain, memberikan sesuatu dan kedermawanan miduni su'alin, tanpa diminta. Bahkan i'ta'u ma yambawi liman yambawi, memberikan sesuatu yang pantas kepada orang yang pantas. Itulah kedermawanan. Kalau kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mencontoh Rasulullah, ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan, dan Nabi yang paling dermawan pada saat bulan Ramadan. Ketika bertemu dengan malaikat Jibril, dan bertemu dengan malaikat Jibril itu setiap malam, fayudarisul Quran, dan tadarrus Al-Quran. Kata orang Jawa, deres. Nabi yang baca, malaikat Jibril yang mendengar. Kadang malaikat Jibril yang membaca, Nabi Muhammad SAW yang mendengar, dan dicatat oleh Zaid bin Thabit. Jadi yang sekarang urutan Al-Fatihah sampai akhir itu adalah bacaan deresnya Rasulullah SAW. Setiap tahun itu hatam sekali. Tapi di akhir hayat Rasulullah SAW pada Ramadan terakhir, Rasulullah SAW hatam 2 kali. Pertanyaan kepada kita, sekarang sudah malam keberapa ini? Ke-20. Sudah hatam berapa kali? Ya, kalau ya Qatadah itu hatam setiap minggu sekali, tapi masuk bulan Ramadan 3 hari sekali. Pas 10 terakhir setiap malam itu adalah hatam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW paling dermawan dengan kebaikan, lebih dermawan dibandingkan dengan tiupan angin yang menyebar kemana-mana. Dalam hadis ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan, mengapa ada pembaca Al-Quran dikaitkan dengan kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena yujaddidul ahadda bighani nafsi wal ghani sababul judi.
Jadi orang yang biasa baca Al-Quran itu menguatkan dirinya itu menjadi kaya. Jadi kaya dan miskin itu tergantung pada soal mental. Ada orang yang banyak kekayaannya tapi merasa miskin. Mungkin ada orang yang hanya sederhana tapi sudah merasa cukup karena percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW bisa dicontoh tentang kedermawanannya. Nggak ada orang datang pada Rasulullah menyampaikan kebutuhan itu yang ditolak. Bahkan ada orang berkali-kali minta pada Rasulullah, Rasulullah berikan terus. Sampai akhirnya Rasulullah nggak ada yang diberikan, dia disuruh minta kepada siapa sebagai hutang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita bisa sampai itu atau tidak? Bisa menggambarkan bagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, sahabat Ansor, dermawannya kepada kaum muhajirin. Apa yang diperlukan dirinya pun dilepas demi membantu saudaranya yang dikenal dengan wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ia rela mengalah demi saudaranya meskipun dirinya sendiri adalah membutuhkannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sempatkan di bulan Ramadan ini banyak kita berderma. Kalau ada zakat, zakat itu kata ulama bukan kedermawanan tapi kewajiban. Jadi orang yang mengeluarkan zakat meskipun sampai miliaran itu bukanlah kedermawanan tapi kewajiban, karena itu ada hakun lisaili wal mahrum, haknya orang lain, kalau tidak diberikan maka dia korupsi. Kapan disebut dermawan? Kalau dia memberikan sedekahnya, memberikan infaknya dan memberikan wakafnya. Oleh karena itu potensi zakat kita yang 200 triliun lebih di Indonesia itu belum mencerminkan kedermawanan. Kalau ditambah dengan kedermawanannya, maka insya Allah masalah kemiskinan di Indonesia, ASD Loan aja memperkirakan kalau zakat ditunaikan semua, insya Allah sudah nggak ada orang miskin di Indonesia. Apalagi sampai menunaikan infak sedekah. Dan Allah memberikan ilustrasi tentang orang yang beriman, ada orang yang bersenang untuk berderma. As-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Karena bagi orang yang tidak beriman, ketika dia mengeluarkan uangnya untuk sedekah, uang itu hilang, uang itu berkurang. Tetapi bagi orang yang beriman, logikanya berbalik, bahwa yang diberikan itu sebenarnya adalah simpanannya untuk kita petik di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia sebagai daf'ul bala, menolak bala, di dunia memperlancar seluruh urusannya, dan yang utama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau punya uang 1 miliar, 100 juta diberikan, 100 juta itulah yang didermakan sebenarnya adalah milik kita, sementara yang 90 itu yang tidak menjadi apa-apa. Oleh karena itu masih ada waktu bagi kita di bulan Ramadan yang seluruh pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita menjelang Lailatul Qadar, insyaallah mulai besok malam kita bisa bersama-sama menjemput Lailatul Qadar. Tetapi tidak hanya dengan cara kita mengintip di malam ganjil, tetapi dari awal proses membersihkan diri kita, meninggalkan yang syubhat, dan juga meninggalkan dari syahwat, sehingga kita menjadi makhluk yang bersih, sehingga siap untuk menerima Lailatul Qadar dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita lancar, yang tinggal 10 terakhir insyaallah di 10 yang akan datang ini. Dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahrin, dapat mengubah kehidupan kita yang lebih baik. Tanda-tanda puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala makin hari makin merasa nyaman, merasa nikmat dengan berpuasa. Dan kelak setelah bulan puasa, kehidupan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah baik, kepekaan sosial, membantu yang lain dan juga berbagi juga tambah banyak, tambah baik secara bersosialnya. Itu bertanda bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim, nasrum minallahi fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.